Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kembali lagi di podcast Agi. Nah, kali ini suasananya agak berbeda ya. Kita podcast itu sudah gelap, sekarang terang gitu. Nah, hari ini perkenalkan bersama saya Wina dari Yayasan Amalia Astra. Dan yang ada di dekat saya ada siapa? Boleh perkenalkan diri dulu? Saya Ganjar tapi bukan capres, Mbak Wina. Dari Yayasan Amalia Astra juga. Iya, saya agak gimana gitu, ini bos saya ini teman-teman semuanya. Ya teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast dan kita hari ini akan ngebahas sedikit hal yang seru dan berbeda dan baru juga. Boleh cerita Pak Ganjar, udah pagi-pagi udah main ke Masjid Astra, terus rame-rame juga di sini sama teman-teman yang lain. Lagi ada acara apa sih di Masjid Astra hari ini? Iya Mbak Wina, kita sedang ada lomba tahfidz nasional 30 juz secara online. Jadi ini untuk 3 tingkat remaja dan baru pertama Yayasan Amalia Astra mengadakan yang 30 juz. Oh iya gitu ya. Alhamdulillah pesertanya 1.000 orang tadi. Ini yang dari tadi pagi kita seleksi ini babak selanjutnya 200 besar. Itu Mbak Wina. Ya kalau dilihat kan lomba tahfidz ini udah nasional, pesertanya banyak. Udah gitu diseleksi dari beberapa pekan yang lalu ya kalau kita lihat updatean di sosial media gitu ya. Boleh kasih tahu sedikit ya Pak, gimana sih caranya itu kok bisa peserta banyak? Terus acara hari ini juga disiarkannya ke banyak lini gitu, ada di YouTube juga, ada juga kita ngasih info banyak di WhatsApp gitu biar banyak yang lihat. Itu gimana Pak? Iya, pertama terkait bagaimana informasi ini tersebar luas sehingga mendapat respon positif sehingga 1.000 orang yang daftar. Itu karena kita punya jejaring hufaz atau hafiz-hafiz di pondok-pondok pesantren penghafal Quran. Ini bukan yang setahun 2 tahun ngebinanya, tapi kita udah hampir 5 tahun lebih bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren Quran itu. Jadi ketika kita ada lomba, ada workshop, seminar, mereka dengan sendirinya akan merespon dengan secara baik gitu. Bahkan ini kalau misalkan nggak kita batasi kuotanya, ini udah lebih banyak lagi dari 1.000 itu gitu. Jadi intinya kita karena punya jejaring di pondok-pondok pesantren maupun para hafiz di seluruh Indonesia gitu. Terus terkait bagaimana mensyiarkan gini, kita punya produk bagus itu, bagaimana caranya agar orang lain meniru, karena itu potensi pahala jariah kan. Ketika kita menginspirasi kebaikan dan orang lain meniru, maka pahala orang yang meniru itu ya mudah-mudahan kita kecepretan lah pahalanya gitu. Nah di sini kita makanya maksimalkan untuk syiarnya. Alhamdulillah Yayasan Amalia Astra itu sudah punya template komunikasi yang bagus lah gitu. Kita ada ini tim komunikasinya, kita juga punya tim komunikasinya. Jadi program-program yang sifatnya layak untuk publik disebarluaskan kita gencarin tuh. Nah, contohnya pagi ini kita punya lomba tahfidz, Mbak Rina, Mbak Wina tadi pagi-pagi kan udah sebar di grup. Bahkan di grup Zakat Nasional juga kita sebar tuh. Ada juga di YouTube. YouTube itu sekarang kita ada 7 stream tuh. 6 stream untuk lomba 200 besar, 1 stream untuk nilai-nilai yang online gitu. Nilai-nilai itu dari setiap stream itu nanti diakumulasi, ditampilkan secara real time itu di layar utama sehingga seluruh peserta itu bisa ngelihat, dan ini wujud transparansi penilaian karena mereka itu jadi bisa tahu saya bisa masuk nggak ke babak selanjutnya. Terus kalau misalkan ada hal-hal yang nggak sesuai juga orang bisa mengklarifikasi, bisa di situ mohon penjelasan. Itu Mbak Wina.
keren banget ya Pak ya. Sangat difikirkan baik dari sebelum, saat berlangsung, dan bagaimana agenda atau step event yang ada di Yayasan Amalia Astra ini disiarkan gitu. Mau tanya juga nih Pak, dari tim komunikasi gitu ya. Ya. Setiap kali publish atau enggak mensiarkan, ada nggak sih koordinasinya sama Astra gitu? Oh ya, ini betul juga. Karena ini sifatnya syiar ke eksternal, maka kita harus koordinasi. Jadi nanti kan kita setelah acara ada press release yang kita kirim ke wartawan-wartawan. Itu bahan press release-nya, dari draft beritanya, fotonya, itu sepengetahuan dari tim Korkom. Jadi betul-betul ini sebuah kepaduan lah antara kita Yayasan Amalia Astra dengan Astra, karena kita menilai sesuatu syiar itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan membawa nama baik perusahaan-perusahaan yang ada di grup Astra. Jadi harus sesuatu yang baik yang dijual gitu, dan itu yang baiknya itu harus sesuai standar Astra. Makanya kita selalu koordinasi dengan tim Korkom Astra gitu. Nah, ini juga kita di acara hari ini Mbak Wina tadi ada yang ketinggalan. Di samping mensiarkan di media sosial, di YouTube atau blasting di grup-grup WA, kita juga ngundang wartawan tadi. Nah, wartawan ini kita spesifik yang dari wartawan-wartawan yang jadi mitra terdekat kita lah, yang selama ini setia mensiarkan program-program kebaikan di Yayasan Amalia Astra gitu. Mereka sangat takjub tadi saya ajak keliling. Ini layar utama yang menampilkan nilai secara real time, ini streamnya segala macam. Kok bisa ya sistemnya sebagus ini? Ini bahkan kayak menginspirasi. Wah, ini kalau dibawa ke yang lembaga yang lebih nasional bisa bagus, bisa menginspirasi semua. Mereka komennya gitu, dan mereka sangat menyambut baik juga terkait transparansi penilaian gitu. Ini keren katanya, ini bisa diduplikasi gitu. Wartawan tadi ada sekitar 3 orang dan mereka kita ajak keliling tuh, termasuk kerelawanannya, bagaimana pola penilaiannya dari mulai penjurian sampai dengan pencatat nilai, MC-nya segala macam. Mereka belajar di situ dan rasanya mereka mendapat banyak hal, dan mudah-mudahan nanti siarnya akan tambah luas dengan kehadiran wartawan tadi. Amin. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Ganjar ya. Siap. Kan tadi kalau kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, koordinasi atau komunikasi kita dibangun itu kan masih baru beberapa tahun ini. Iya. Menurut Pak Ganjar selaku ketua dari komunikasi di Yayasan Amalia Astra gitu ya. Menurut Bapak nih koordinasi baik di internal Astra atau enggak di eksternal gitu ya, menjalin hubungan dengan tadi ada wartawan atau media gitu, itu menyulitkan atau malah membantu syiarnya Yayasan Amalia Astra, Pak? Oh, jelas ini sangat membantu. Kita jadi nggak perlu capek-capek kalau banyak agen kebaikan semisal jurnalis-jurnalis yang ada itu. Mereka cukup kita kasih tahu bahwa ada program baik dalam bentuk press release, kita menjalin hubungan baik dengan silaturahim dengan mereka, dan kita tunjukkan bahwa produk kita itu layak untuk diberitakan, dengan sendirinya akan mereka beritakan gitu. Nggak perlu misalkan kita yang macam-macam lah, justru itu malahan nggak boleh gitu. Dan rasanya program-program DKM itu sangat unik, tinggal kurang menjualnya saja Mbak Wina. Jadi kayak model kemarin kita ketemu dengan DKM AHM, mereka punya sistem pengelolaan zakat yang bagus tuh untuk lingkungan karyawannya gitu. Mereka ngajak karyawan berzakat, tapi juga ngasih tahu nih program manfaatnya. Mereka akan bikin program rekomendasi bersih AC masjid musola sekitar rumah karyawan. Karyawannya yang disuruh untuk merekomendasikan gitu. Itu kan bagus gitu. Jadi antara ada interaksi, mereka juga jadi tahu uang yang mereka sedekahkan itu manfaatnya sampai sejauh mana gitu. Itu kan kalau disiarkan akan semakin bagus gitu. Ini siar seperti ini tidak hanya kita. Kalau kita kan mungkin jejaringnya hanya lingkungan saya sendiri gitu, di sini tempat kerja, di lingkungan keluarga maupun di masyarakat yang kenal sama saya, di sosmednya juga. Kalau misalkan
oh ketemu wartawan, mereka misalkan nih teman-teman yang hadir wartawan ini kebetulan koordinator komunitas wartawan, kita sampaikan ke satu orang wartawan, nanti mereka akan menyebarkan. Itu bayangkan akan semakin banyak berita kebaikan yang bisa kita sampaikan ke seluruh masyarakat, dan mudah-mudahan ini menginspirasi. Gitu. Sangat ini apa maksudnya, betapa pentingnya kita mempublikasikan gitu ya, apapun sekecil apapun, mau kecil mau besar, program yang telah kita buat gitu. Betul. Nah, ada nggak sih Pak tips memulai gitu loh Pak? Kan kadang-kadang kita tuh udah punya banyak program, Ya. baik yang kecil maupun yang besar, tapi teman-teman DKM ini banyak yang nggak pede gitu Pak. Misalkan kayak mulai deh nulis di posting, atau enggak mulai setiap kegiatan dipublikasikan kayak gitu. Bapak ini kan juga memulainya nggak tahu-tahu kayak sekarang kan, pasti dari hal-hal kecil gitu. Bapak punya tips gak buat teman-teman DKM Grup Astra ini? Ya, pertama memang kita harus pede dulu bahwa kita punya produk bagus. Yang kedua, teman-teman harus mulai untuk menjadikan program-program itu jadi status di sosial medsosnya, media sosialnya gitu. Kita juga punya wadah nih, Amalia.id, itu kolam besar yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mensiarkan kegiatan keislamannya. Bukan hanya mensiarkan, bahkan belajar, karena di situ misalkan yang bagus program pemberdayaan ekonominya, oh ini dari AOP, DKM AOP, bisa belajar dicontek dari situ. Yang bagus terkait beasiswa dan program sosialnya dari Sugiti, bisa juga dicontek di situ, dan itu free di amalia.id gitu. Kita sudah sediakan nih kolamnya, teman-teman bisa siar di situ sekaligus belajar dari apa yang udah dilakukan di DKM-DKM-nya gitu. Itu gitu. Nah, setelah nanti mulai posting di media sosialnya atau statusnya, habis itu mulai deh dikit-dikit nih biar standarnya bagus tuh belajar copywriting, belajar nulis gitu. Nah, kita bisa bercerita dan diterima oleh banyak orang yang enak itu kan dari cerita, dari nulis gitu. Itu sangat ampuh untuk membuat berita kita itu bisa dinikmati oleh banyak orang. 3 itu dulu deh kayaknya, dan rasanya kalau misalkan kita udah sampai ke copywriting kan itu dasar semua kan. Oke, nanti bisa jadi dasar untuk bikin press release, bisa jadi dasar untuk syiar di media sosial juga yang bagus, yang sesuai standar. Kalau itu udah ada aja, teman-teman, insya Allah tambah luas manfaatnya. Ya. Gitu. Yang saya rasa ini apa ya, selain syiar setiap kegiatan itu baik dan bagus, adalah adanya jejak digital. Betul. Terkadang kita tuh suka lupa buat nyatet kegiatannya itu apa, tapi kadang-kadang karena kita pernah posting baik di amalia.id, saya sendiri gitu ya, di amalia.id gampang ngecek, misalkan kayak kegiatan pelatihan AC, saya cari kapan ya pernah dilaksanain, oh ini ada rilisnya, jumlah pesertanya segini gitu. Gitu tuh sangat bermanfaat sih Pak di jejak digital, dan mudah untuk dicari lagi ke depannya kayak gitu. Betul. Iya, jejak digital tuh penting ya. Makanya ini saya juga senang ada podcast Agi. Udah berapa seri, udah hampir 90-an kayaknya. Itu jejak digital yang sangat bermanfaat. Kita nggak usah pikir dulu siapa yang mendengarkan atau mengambil manfaat, tapi minimal untuk kita kan, kita jadi tahu tuh. Oh, kalau misalkan program komunikasi ini di sini nih, di podcast ini kita bisa nyarinya gitu. Coba cek aja sekarang jejak digital kita di Google. Di Google itu Amalia ID itu banyak sekali jadi rujukan terkait pengelolaan DKM gitu. Di podcast Agi pun gitu terkait bagaimana para DKM itu mengelola kegiatan kemasjidannya, itu bisa dilihat dari situ. Itu banyak banget. Kayak model kegiatan sekarang aja, Mbak Wina coba cek deh di Google keyword lomba online tahfidz nasional. Itu mungkin kalau saya 2 bulan 3 bulan yang lalu itu 3 besar tuh di halaman pertama search engine itu ada nama lomba tahfidz nasional Masjid Asra atau Amalia Asra di situ. Ini bukti bahwa kita menginspirasi, selalu jadi yang terdepan dalam mensiarkan kebaikan, dan mudah-mudahan itu jadi amal jariah kan.
Itu sih. Iya, jadi buat teman-teman semuanya jangan khawatir, jangan ragu untuk memulai memposting, menulis, mempublikasikan Betul. Setiap kebaikan yang teman-teman lakukan. Kayak gitu. Satu lagi Mbak Wina, Kuat banget, Pak. saya itu kan seperti ini itu gara-gara sering berkoordinasi dengan Korkom Astra itu punya sistem yang namanya ACMS, Astra Communication Management System. Itu pilar-pilarnya sangat mendidik kita punya standar komunikasi yang baik, dari mulai strategi komunikasinya, dari mulai personel komunikasinya, program komunikasinya, sampai proses komunikasinya itu seperti apa. Nah, teman-teman kalau mau belajar koordinasi dah sama perusahaannya itu terkait dengan ACMS itu bisa jadi panduan yang sangat berguna agar komunikasi kita di DKM, komunikasi di perusahaan itu kita menjadi lebih baik. ACMS tuh, saya kayak seperti ini dapat pencerahan ini kebanyakan dipengaruhi oleh aktivitas dengan teman-teman Korkom, terutama dikasih panduan lewat ACMS itu. Itu Mbak Wina. Baik, terima kasih banyak Pak Ganjar. Siap. Kami jadi asesor nih, bentar lagi. Wais. Amin. Iya, Bismillah. Ini pertanyaan Ya. harapan ke depannya terkait komunikasi ya. Maksudnya komunikasi di dalam BAA maupun di DKM Grup Astra itu gimana Pak? Maksudnya ke depannya Bapak tuh bisa melihat seperti apa sih DKM kita biar lebih baik lagi sebenarnya? Ya, saya sih melihat bahwa DKM di Grup Astra itu bisa jadi role model pengelolaan DKM yang baik di Indonesia. Tapi untuk mengetahui bahwa kita itu punya sistem yang baik sehingga jadi role model itu kan perlu disiarkan. Kalau misalkan komunikasinya bagus, kalau misalkan siarnya bagus di media sosial, ke wartawan, kita juga rutin memberitakan dimanapun, itu akan semakin cepat. Dan sekali lagi, kalau misalkan itu menginspirasi banyak orang, lagi-lagi amal jariah kita gitu. Itu Mbak Wina. Ya, terima kasih banyak Pak Ganjar. Saya selaku gen apa nih? Gen apa? Melihat suatu organisasi ataupun apapun itu yang saya lihat pertama kali adalah sosial medianya. Betul. Semakin banyak postingan, semakin banyak update, itu kepercayaan saya semakin tinggi. Nah, Betul. kenapa teman-teman semuanya penting banget untuk mengaktifkan jejaring komunikasinya baik di internalnya maupun di eksternalnya. Ya, itu teman-teman podcast kita hari ini dari saya yang masih banget belajar komunikasi gitu ya. Dan terima kasih banyak Pak Ganjar atas sharingnya. Ya, bagi teman-teman yang mau belajar komunikasi, misalkan bingung-bingung bisa ke Pak Ganjar juga. Wahai, saya masih newbie juga Mbak Wina. Kita sama-sama belajar lah. Ya, kita sama-sama belajar. Kita tutup podcast hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Dari Wina cukup, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.